Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Delia dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang materi elastisitas. Sebenarnya, semua yang ada di bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2, termasuk juga dengan sifat benda. Ada yang bersifat elastis dan ada juga yang bersifat plastis. Nah, untuk itu izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi elastisitas. Kita semua pasti pernah naik motor kan? Nah, jika kita amati, ternyata ada motor dengan shock breaker ganda dan ada juga motor dengan shock breaker tunggal. Nah, shock breaker merupakan salah satu benda yang menerapkan konsep elastisitas loh. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, mengapa materi ini penting? Karena banyak sekali penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti shock breaker yang tadi. Contoh dari benda elastis adalah pegas dan kain. Lawan dari benda elastis adalah benda plastis. Benda plastis adalah benda yang mengalami bentuk permanen jika diberikan gaya. Contohnya adalah tanah liat dan lilin. Jika benda elastis diberikan suatu beban, maka benda tersebut semakin bertambah panjang. Menurut fisika, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar pula pertambahan panjang benda tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar grafik di samping. Grafik di samping menunjukkan antara pegas yang diberikan dengan perubahan panjang. Dari grafik terlihat ada 3 daerah, yaitu yang pertama daerah elastis, dan yang kedua daerah plastis, dan yang ketiga daerah titik patah. Ketika gaya yang diberikan kepada benda elastis semakin besar, yang menyebabkan benda tersebut tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula, maka berarti benda tersebut berada di daerah plastis. Nah, ketika benda plastis tadi diberi gaya, maka benda akan patah. Kondisi ini dinyatakan bahwa benda tersebut berada di titik patah. Sekarang, kita masuk ke beberapa besaran yang berkaitan dengan elastisitas. Berdasarkan arah gaya yang diberikan, ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu yang pertama, rentangan, mampatan, dan juga geseran. Benda dikatakan mengalami mampatan jika arah gaya yang diberikan menuju ke dalam benda. Sedangkan benda dikatakan mengalami geseran jika benda tersebut mendapatkan gaya yang arahnya keluar dari benda dan posisinya berada di atas dan di bawah benda tersebut. Ada beberapa besaran yang berkaitan dengan elastisitas, yaitu tegangan dan regangan. Tegangan adalah perubahan bentuk benda karena diberikan gaya. Rumus dari tegangan adalah gaya dibagi luas penampang. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula. Selain tegangan dan regangan, di dalam elastisitas ada yang dinamakan dengan modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan juga regangan. Modulus elastisitas ini biasa juga disebut dengan modulus Young. Masing-masing benda memiliki modulus elastisitas yang berbeda-beda. Semakin besar modulus elastisitas suatu benda, maka menunjukkan benda tersebut semakin elastis. Di dalam materi elastisitas ini ada yang dinamakan dengan hukum Hooke. Menurut Hooke, semakin besar gaya yang diberikan ke dalam suatu benda, maka pertambahan panjang benda tersebut juga semakin besar. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta, dan X adalah pertambahan panjang benda. Nah, kenapa tertulis tanda minus? Karena tanda minus menunjukkan bahwa jika kita memberikan gaya ke arah kanan, maka benda tersebut bergerak ke arah kiri. Itu artinya gaya yang diberikan berlawanan dengan gerak benda tersebut. Bicara mengenai pegas. Pegas bisa disusun dengan 3 cara, yaitu seri, paralel, dan juga campuran.
Susunan pegas yang berbeda-beda ini digunakan oleh manusia untuk membuat benda-benda yang bermanfaat. Contohnya adalah spring bed disusun oleh perikat paralel. Tujuannya adalah untuk membuat nyaman ketika dipakai. Demikian penjelasan saya mengenai materi elastisitas dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.